Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak ya di sini di Spat Radio Channel Fisika ya. Gimana kabar kalian ya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Tidak kurang suatu apapun, selalu bahagia lahir dan batin ya. Insya Allah kalau pikiran kalian positif ya, hati kalian itu senang, akan berdampak kepada badan juga akan ikut sehat ya. Sesuai peribahasa gue di sana lo di sono ya. Min sana in corpore sano gitu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gelombang ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membantu memudahkan pemahaman kalian tentang gelombang. Bahwa gelombang pada saat ini atau pada pembahasan ini itu nanti akan terbagi dua ya. Nanti ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Tapi untuk kali ini kita akan membahas gelombang berjalan. Setelah pembahasan gelombang berjalan ini selanjutnya nanti ada gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan ya? Gelombang yang berjalan ya gitu. Berjalan sendiri gitu ya. Kalau gelombang stasioner itu nanti gabungan antara dua buah gelombang berjalan ya gitu. Ya intinya gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya tetap ya. Jadi di setiap titik yang dilewatin oleh gelombang tersebut selalu memiliki amplitudo yang sama gitu. Apa itu amplitudo? Ya amplitudo itu ya kalau kita lihat gelombang ya, gelombang air laut ya, pada gelombang transversal itu kan naik turun ya. Nah sebelum ada gelombang, air itu kan tenang ya. Nah ketika ada angin kemudian terjadi gelombang, air itu kan naik dan turun. Nah ketika naik dan ketika turun itu kan terjadi simpangan ya. Dia menyimpang ke atas dan menyimpang ke bawah. Nah ketika menyimpang ke atas dan mencapai puncaknya, nah di situ terjadi amplitudo. Jadi amplitudo adalah simpangan terjauh dari sebuah gelombang. Nah ini dia gambarannya ya, bahwa amplitudo adalah simpangan terjauh, baik itu yang arahnya ke atas maupun yang arahnya ke bawah. Nah gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di ilustrasi dan pemaparannya. Oke, kita langsung saja ya ke pemaparan berikut ini. Oke, kita lihat di sini persamaannya ya. Di sana tertulis Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX ya. Nah, kenapa lambangnya Y? Kenapa itu huruf Y? Yaitu adalah simpangan ya. Di sana juga sudah dijelaskan Y sama dengan simpangan. Nah, kenapa simpangan itu lambangnya Y ya? Karena gelombang itu kan menyimpang ke atas dan ke bawah. Nah, atas bawah itu kan sesuai dengan koordinat sumbu Y ya. Kalau kiri kanan kan sumbu X, atas bawah sumbu Y. Sehingga gelombang itu kan menyimpang ke atas dan menyimpang ke bawah. Maka simpangan lambangnya Y. Jadi sebelum ada gelombang, nah, contohnya di air laut ya, sebelum ada gelombang kan airnya datar, kemudian setelah ada gelombang airnya itu naik turun, nah, menyimpang ke atas dan ke bawah. Nah, itu adalah simpangan, nah, lambangnya Y. Dia menyimpang ke atas dan ke bawah. Oke, itulah kenapa simpangan lambangnya Y. Kemudian sama dengan plus minus A. Nah, gitu. Kapan ketika plus, kapan ketika min? Maka di situ ada dua pilihan ya. Ada plus minus A. Itu maksudnya kapan ketika amplitudo itu plus, kapan ketika amplitudo itu minus. Nah, ketika amplitudo itu plus, itu adalah pada saat amplitudonya dimulai ke atas. Jadi ketika gelombangnya dimulainya ke atas, nah maka lambang A-nya itu plus ya. Nah gitu.
Jadi amplitudenya itu plus apabila gelombang dimulai ke atas. Nah, di situ juga sudah dijelaskan ya, awal getar ke atas. Nah, gitu. Tentu saja ketika minus itu ketika gelombang dimulai ke bawah. Nah, gitu. Ketika dimulai ke atas itu amplitudo plus, ketika gelombang dimulai ke bawah itu amplitudonya min. Nanti tergantung soalnya bagaimana ya. Kalau Y sama dengan tiba-tiba 5 sin, nah berarti kan itu plus. Atau Y sama dengan min 5, nah gitu berarti gelombang dimulai ke bawah. Nah gitu. A sin omega T plus minus Kx. Nah ini ada tanda plus minus Kx ya. Ada tanda plus minus sebelum K. Nah K itu adalah bilangan gelombang. Nah tanda plus minus di situ menunjukkan arah rambatannya. Jadi kalau plus berarti arah rambatannya ke kiri, malahan ya. Kalau min arah rambatannya ke kanan. Nah, gitu. Di plus minus pada sebelum K itu adalah menunjukkan arah rambatan. Kalau misalkan merambat ke kiri itu tandanya plus sebelum huruf K-nya ya. Sebelum bilangan gelombangnya. Kalau sebelum bilangan gelombangnya minus berarti itu tandanya gelombang merambat ke kanan. Nah gitu. Itu saja, itu bisa dibedakan ketika kita nanti melihat soalnya bagaimana ya. Atau ketika melihat kejadiannya gelombangnya itu bagaimana. Jadi kalau gelombang dimulai ke atas berarti amplitudenya plus. Gelombang merambat ke kiri berarti bilangan gelombangnya plus. Nah gitu. Kalau merambat ke kanan berarti bilangan gelombangnya minus gitu. Kalau gelombang dimulai ke bawah berarti amplitudenya minus gitu aja ya. Di situ juga dikasih keterangan di bawah persamaannya ya. Ada Y sama dengan simpangan, kemudian ada A sama dengan amplitudo, kemudian omega sama dengan frekuensi getar atau kecepatan sudutnya ya. Kemudian K adalah bilangan gelombang. Nah, dengan K sama dengan 2pi per lambda. Jadi untuk mencari K bilangan gelombang persamaannya adalah sama dengan 2pi per lambda ya, itu udah ditutup warna merah ya, dikotakin gitu. Jadi itu harus dihafal ya, harus ketalar dengan pasti gitu. Benar-benar hafal ya, yang dikasih kotak merah itu. Kemudian ada omega sama dengan 2pi per T ya, 2pi per periode atau sama dengan 2pi kali F ya kalau diketahui frekuensinya. Kalau diketahui periodenya pakai 2pi per T itu untuk mencari omeganya atau mencari kecepatan sudutnya. Kemudian untuk gambar yang kedua di sana ada dikasih tahu juga cepat rambatnya ya. Dulu juga ini sudah kita bahas, harusnya sudah tahu ya kecepatan rambat dari gelombang ada pi sama dengan lambda kali F atau lambda per T ya, sama saja. Kemudian di sana ada gambar gelombang dikasih garis merah. Nah, itu adalah tanda bahwa dari merah ke merah itu satu gelombang ya. Nah, dari garis merah ke garis merah satu gelombang. Satu gunung dan satu lembah itu adalah satu gelombang untuk transversal. Karena ini kita sedang membahas gelombang transversal. Persamaan umum gelombang berjalan. Jadi gambar kanan dan kiri itu sebetulnya hanya menguatkan saja gambar yang kanan. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, gitu ya. Nah itu adalah persamaan yang harus dihafal untuk mengerjakan soal-soal persamaan gelombang nanti ya. Nah, ini juga biasanya selalu ada di soal UTBK ataupun soal UN ya. Kemudian yang bawah gambar pojok kanan bawah itu ya. Nah itu adalah gambar gelombang juga. Di sana tertulis plus A. Nah itu tandanya amplitudenya positif kalau arahnya ke atas. Ada min A, itu tandanya amplitudenya negatif kalau arahnya ke bawah. Dan jarak antar gunung itu menunjukkan satu lambda atau satu gelombang. Nah itu untuk gambar yang sebelah kanan bawah itu ya, itu hanya menunjukkan amplitudo itu positif ataukah amplitudo itu negatif, itu bisa dilihat dari arahnya kemana.
Kemudian untuk menentukan satu panjang gelombang itu bisa ditunjukkan dari satu gunung ke gunung lainnya yang berdekatan, itu menunjukkan satu lambda. Makanya di sana dikasih garis dari satu puncak gunung ke satu puncak gunung yang terdekat, itu adalah satu lambda ya, atau satu gelombang. Begitu juga dengan satu lembah terdekat dengan satu lembah terdekat, di situ juga terjadi satu lambda atau satu gelombang. Oke, itu ya untuk persamaan-persamaannya atau untuk ilustrasi gambarnya, supaya kita nanti bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Ya, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja merantau. Kita langsung saja menuju ke soalnya ya, supaya kita terbiasa menerapkan persamaan-persamaan ini ke dalam soal gitu ya. Jadi supaya terbiasa dan supaya bisa ya, kita harus mencoba mengerjakan sebuah soal, kemudian kerjakan lagi soal yang lainnya. Semakin banyak soal yang kita kerjakan, kita akan semakin mudah memahami cara mengerjakan soalnya. Karena semakin banyak kita mengerjakan soal, kita akan semakin tahu jalannya, atau bahkan ada kemungkinan kita bisa mengetahui atau kita bisa menemukan satu jalan cepatnya menurut kita sendiri ya. Jadi tidak kata orang gitu ya. Karena kita sering lewat ke sana ya. Ya, akhirnya kita kan bisa menemukan jalan cepatnya dengan sendirinya gitu. Kalau kita menemukan sendiri, itu akan lebih valid ya, lebih yakin dan lebih enak gitu ya. Dan itu akan menjadikan sebuah karakter gitu ya. Nah, itu oke, kita coba ke soalnya ya. Nah, ini dia soalnya ya. Soal yang pertama, kita baca. Sebuah simpangan memiliki persamaan Y sama dengan 10 sin V 0,5 T min 2X. Nah, 10-nya itu berarti amplitudo ya, A-nya. Jadi persamaan ini kita rubah dulu supaya sesuai dengan persamaan umumnya. Persamaan umumnya kan Y sama dengan A sin omega T min KX. Jadi dari persamaan Y sama dengan 10 sin Pi 0,5 T min 2X, Pi-nya dimasukkan ke dalam kurung. Jadi 0,5-nya menjadi 0,5 Pi, 2-nya menjadi 2 Pi. Nah gitu. Sehingga nanti di penyelesaiannya ya, A-nya itu sama dengan 10 meter ya. Kemudian omeganya 0,5 pi karena pi-nya sudah dimasukkan ke dalam kurung ya. Kemudian K-nya menjadi 2 pi, pi-nya sudah dimasukkan ke dalam kurung. Nah gitu. Cara menghitung cepat lambat gelombang berjalan. Nah, ini kan pertanyaannya, maka cepat lambat gelombang. Nah, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan rambat gelombangnya. Cepat lambat gelombang berarti persamaannya lambda kali F kan ya. Kalau lambda kali F, berarti kita nyari dulu lambdanya ya. Nah, lambdanya kan tadi sudah dikasih tahu, lambdanya itu adalah 2pi per K. F-nya itu frekuensinya adalah omega per 2pi ya. Jadi kan omeganya kan 2pi kali F. Nah, jadi F-nya adalah omega per 2pi. Jadi kalau ditanya kecepatannya, ya tulis aja rumus kecepatannya. Pi sama dengan lambda kali F ya. Lambdanya adalah 2pi per K. F-nya adalah omega per 2pi gitu. Jadi lambdanya itu sudah diuraikan menjadi 2pi per K. 2pi-nya tetap 2pi, K-nya lihat ke atas, K-nya adalah 2pi. Jadi 2pi bagi 2pi, habis ya itu ya. Nah, kemudian omega per 2pi-nya adalah omeganya 0,5 pi, 2pi-nya tetap 2pi. Jadi hasilnya adalah pi-nya dengan pi itu habis ya. Sehingga yang tersisa adalah 0,5 dibagi 2 ya. 0,5 dibagi 2 hasilnya adalah 0,25 meter per sekon ya. Tuh ya, jadi kecepatan dari gelombang ini adalah 0,25 meter per sekon.
Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Nah, kita ke soal yang kedua ya. Sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin V 2T min 0,1 X, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Maka di sini ada 4 buah pernyataan ya. Jadi pertanyaannya nanti manakah pernyataan yang benar gitu dari keempat pernyataan ini gitu. Pernyataan 1, panjang gelombangnya 20 meter. Pernyataan 2, frekuensinya 1 Hz. Pernyataan 3, kecepatannya 20 meter per sekon. Dan pernyataan yang keempat, amplitudonya 3 meter. Kalau dilihat dari persamaannya ya, yang keempat ini langsung salah ya. Jadi yang ada 4-nya itu langsung salah. C dan D dan E itu sudah pasti salah ya. Kita tinggal menentukan yang keduanya saja kan ya. Antara A dan B ini berarti jawabannya. Nah, antara A dan B. Yang ke satu panjang gelombangnya 20 meter. Berarti untuk mencari panjang gelombangnya ya kita pakai rumus panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu kan 2pi per K ya. Tapi kita cari dulu K-nya. Kita lihat dari persamaannya ya. Y sama dengan 0,03 sin pi 2T min 0,1 X. Jadi kalau pi-nya dimasukkan ke dalam kurung itu menjadi 2 pi T min 0,1 pi X. Jadi omeganya itu 2 pi. Dan K-nya itu 0,1 pi. Nah gitu. Jadi kalau K-nya 0,1 pi, kalau kita mau cari lambda, berarti lambda sama dengan 2 pi per K sama dengan 2 pi per K-nya kan 0,1 pi. Jadi 2 pi per 0,1 pi. Jadi hasilnya adalah pi-nya habis. Sisanya 2 dibagi 0,1. Hasilnya 20 meter. Ya. Jadi panjang gelombangnya 20 meter. Betul ya. Yang ada satunya berarti betul antara A dan B. Betul. Yang C dan D mah pasti salah. Itu ada angka 4-nya ya. Amplitudonya 3 meter salah ya. Amplitudonya sangat jelas di sana 0,03 meter bukan 3 meter ya. Jadi C, D, dan E sudah pasti salah. Ini tersisa antara A dan B. Nah tinggal yang pernyataan kedua kita nyari frekuensinya. Kalau pernyataan kedua benar berarti jawabannya yang A. Sebetulnya kalau soal-soal seperti ini kalau kita sudah terbiasa dan sudah berpengalaman, kita mengerjakannya akan cepat untuk mengerjakan soal ini. Karena dengan cukup dilihat saja, kalau kita sudah berpengalaman dan jam terbangnya sudah banyak ya, kita sudah sering mengerjakan soal-soal seperti ini, insya Allah untuk mengerjakan soal seperti ini cukup dilihat saja soalnya tanpa dikotretnya. Dalam jangka waktu di bawah 1 menit pun ini sudah bisa dikerjakan ya. Nah, semua kita jabarkan seperti ini supaya mudah dipahami dulu ya untuk pemula. Ya ini kan kita baru membahas ya, ada siswa yang baru belajar ini. Nah kita cari pernyataan yang kedua kan ya, frekuensi gelombangnya 1 Hz. Kita cari frekuensinya memakai persamaan frekuensi tentu saja ya. Tadi kan sudah di penjelasan awalnya, cara mencari frekuensi itu bisa dicari dari omeganya. Omeganya itu kan sama omega sama dengan 2pi per T atau sama dengan 2pi kali F kali frekuensi. Jadi tadi sudah dinyatakan omega sama dengan 2pi kali F. Nah, sehingga untuk mencari F frekuensi tinggal dibalik saja. F sama dengan omega per 2pi. Gitu. Omeganya kan sudah ada di persamaannya ya. Omeganya tadi adalah 2pi. Dan 2pi-nya 2pi. Jadi 2pi per 2pi frekuensinya. Jadi frekuensinya adalah 2pi dibagi 2pi sama dengan 1 ya. Di frekuensi gelombangnya 1 Hz berarti betul ya. D sudah bisa dipastikan jawabannya yang A
karena yang B tidak ada angka 2 ya. Yang B sudah pasti salah karena tidak menyertakan pernyataan yang kedua. Jadi jawabannya sudah pasti yang A. Nah itu ya untuk soal yang kedua. Di sini dihitung semuanya, lambdanya dihitung, hasilnya 20 meter, kemudian frekuensinya dihitung, hasilnya 1 Hz, kemudian kecepatannya dihitung, hasilnya 20 meter per sekon, amplitudonya juga dilihat 0,03 meter. Nah ini dijabarkan semua ya supaya paham yang baru belajar ini ya. Tapi kalau sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini implisit saja, kalian dengan melihat soalnya saja, kalian pasti sudah bisa menebak mana jawaban yang benar gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, di soal ini dikasih tahu gambar gelombangnya ya. Dikasih tahu amplitudonya. Kemudian dikasih tahu panjang gelombangnya ya. Kemudian dikasih tahu periodenya. Nah, pertanyaannya adalah maka persamaan gelombangnya adalah, gitu kan pertanyaannya. Jadi kita disuruh menentukan persamaan gelombangnya. Biasanya kan persamaan gelombangnya dulu di soal, nah, baru besaran-besaran gelombangnya yang ditanyakan. Nah ini besaran-besaran gelombangnya dikasih tahu ada di dalam gambar, kemudian kita disuruh menentukan persamaan gelombangnya bagaimana gitu. Ya, kalau kita hafal rumus dasarnya ya Y sama dengan A sin omega T min Kx gitu kan. Di sini kan kelihatan amplitudonya itu positif karena dimulainya ke atas ya. Dari gambarnya kan amplitudonya itu ke atas dulu. Jadi amplitudonya sudah pasti positif. Kemudian merambatnya kan ke kanan. Nah, jadi nilai K-nya kan min. Nah, di min Kx nanti kan belakangnya gitu. Jadi persamaan umumnya kan Y sama dengan 2 Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi A-nya positif, Kx-nya itu negatif karena merambat ke kanan gitu. Kalau ke kiri positif kan, kalau ke kanan negatif. Jadi persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Tinggal kita mencari besaran-besarannya. Nah, A-nya kan sudah ada di gambar soal ya. A itu amplitudo ya. Jadi gambar soal itu amplitudonya ke atas 0,5, ke bawah juga 0,5. Jadi amplitudonya itu 0,5. Jadi persamaannya itu kan menjadi Y sama dengan 0,5. Nah, tinggal dilanjutkan sin omega T min Kx. Kita cari omeganya berapa ya. Kita cari K-nya berapa. Nah, untuk mencari omega kan rumusnya 2pi per T. Omega sama dengan 2pi per T. Jadi kita hanya memerlukan T-nya. Nah, T-nya itu 2 sekon dari soal ada. Jika periode gelombang 2 sekon, nah dari situ kan kita bisa menentukan T sama dengan 2 sekon. Nah, di persamaannya itu tinggal mengganti omega dengan 2pi per T. Nah gitu. Kemudian untuk nilai K-nya itu kan 2pi per lambda. Nah, kita tinggal hanya mencari lambdanya. Lambdanya itu bisa dicari atau bisa diketahui dari gambar soalnya. Di gambar soal satu gunung itu 2 meter. Berarti satu gelombangnya 1 gunung dan 1 lembah 4 meter. Berarti lambdanya 4 meter. Sehingga nilai K-nya bisa diganti dengan 2pi per 4. Nah, nilai omeganya diganti dengan 2pi per 2. Nah, persamaan yang tadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Sekarang menjadi Y sama dengan A-nya diganti dengan 0,5, sin-nya tetap sin, omeganya diganti dengan 2pi per 2, T-nya tetap T, min Kx, K-nya diganti dengan 2pi per 4. X-nya masih tetap X. Nah, setelah seperti itu kemudian disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan 0,5 sin 2 per 2 habis, hanya tersisa pi T min 2 per 4 adalah 0,5 kan. Jadi
min 0,5 px yang tersisa. Nah, kemudian setelah seperti itu disederhanakan lagi, pi-nya dikeluarkan dari dalam kurung, sehingga persamaan yang paling sederhananya adalah menjadi y sama dengan 0,5 sin pi dalam kurung t min 0,5 x. Nah, ini jawaban yang dikehendaki oleh pilihan gandanya. Nah, kalau kita lihat pilihan gandanya yang cocok dengan jawaban ini adalah yang B ya. Jadi jawabannya adalah B, y sama dengan 0,5 sin pi dalam kurung t min 0,5 x. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali lah caranya untuk untuk sampai ke persamaannya. Setiap siswa atau setiap orang juga bisa memiliki cara yang berbeda dan akan menemukan cara cepatnya tersendiri kalau sering melakukan atau sering mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Ya, itu pembahasan soal ketika di soalnya itu ada gambar gelombangnya, kemudian kita disuruh menentukan persamaannya. Oke? Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang kurang setuju, yang mau bertanya boleh ya di WA atau di Telegram, atau kalian komen di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, ini soalnya langsung saja kita baca. Persamaan gelombang Y sama dengan 2 sin 2pi dalam kurung 4T plus 2X ya. Biasa dalam meter dan dalam sekon ya, simpangan dan waktunya. Nah, pertanyaannya adalah panjang gelombang dan kecepatannya. Oke, ini soal yang cukup mudah ya. Setelah sebelumnya barusan kita mengerjakan soal yang mungkin lebih sulit dari ini. Tapi nggak tahu ya, ukuran kesulitan dan kemudahan seseorang, tiap orang bisa berbeda. Bisa saja ini menurut si A ini soal yang sulit, menurut si B ini soal yang mudah. Kita tidak tahu ya. Oke, kita langsung saja kerjakan soalnya, karena pertanyaannya adalah panjang gelombangnya berapa dan kecepatannya berapa gitu ya. Nah, kita langsung ke persamaannya dulu. Kita tulis Y sama dengan 2 sin 2pi 4T plus 2X. Kemudian kita sederhanakan atau kita masukkan nilai-nilainya ya. Nah, dalam kurungnya kita buka menjadi Y sama dengan 2 sin 2 kali 4 kan 8 ya, 8 pi T plus 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, 2 kali 2 plus 4 pi X ya. Jadi yang tadinya Y sama dengan 2 sin 2 pi dalam kurung 4T plus 2X menjadi dalam kurungnya dihilangkan menjadi Y sama dengan 2 sin 8 pi T plus 4 pi X ya. Jadi dalam kurungnya setelah sin itu ya seharusnya. Nah, dari persamaan tersebut maka diperoleh nilai A-nya itu adalah 2 ya. Nah, gitu. Kemudian nilai omeganya adalah 8pi ya. Karena omega itu yang bergabung dengan T, omega T ya, berarti di sana kan 8pi T, berarti omeganya 8pi. Plus KX kan berarti K-nya 4pi. Nah, gitu. Sehingga dari persamaan itu diketahui A-nya 2 meter, omeganya 8pi dan nilai K-nya 4pi. Nah, setelah ini diketahui, tentu saja untuk langkah berikutnya akan mudah untuk menghitung nilai panjang gelombang dan nilai kecepatannya. Gitu. Nilai panjang gelombangnya adalah sesuai rumus panjang gelombang. Panjang gelombang adalah 2pi per K. Ya. Atau kan K itu 2pi per lambda. Jadi lambda 2pi per K. Nilai K-nya sudah ada 4pi, jadi mudah tinggal dimasukkan saja sehingga hasilnya menjadi tadinya 2pi per K menjadi 2pi per 4pi. K-nya diganti dengan 4pi sehingga hasilnya adalah 2 per 4 atau 1,1 per 2 meter ya, setengah meter. Untuk rumus kecepatannya ya kalau ada omega dan K tinggal masukkan saja nilai omega dan K-nya karena kecepatannya adalah omega per K. Omeganya adalah berapa? 8pi dan K-nya adalah 4pi. Jadi 8 per 4 hasilnya 2 meter per sekon. Pi-nya habiskan ya. Nah itu. Maka lambdanya hasilnya adalah setengah meter ya, 1,2 meter atau 0,5 meter. Dan kecepatannya adalah 2 meter per sekon.
Jadi jawabannya tentu saja yang mana? Yang B ya. Yang B apa yang C? Yang C ya. Panjang gelombangnya 0,5 meter dan kecepatannya 2 meter per sekon. Oke. Itu ya soal yang dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian terhadap materi gelombang berjalan ini. Oke ya, itu dulu cukup menyita waktu yang cukup lama ya. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian dimudahkan ketika memahami materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.